Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Profesor Salim Said, perlukah pindah ibu kota negara ke Kaltim? Nah ini. Jadi pembicaraan ini berdasarkan YouTube. YouTube itu terkait dengan ALC. Jadi di ALC itu banyak orang-orang berpendapat terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Jadi antara lain pendapat orang lain menyatakan bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur katanya belum waktunya. Karena Indonesia kondisi ekonominya masih belum baik dan masih banyak rakyat miskin. Seharusnya dana itu diutamakan untuk mengentaskan orang miskin. Karena biaya untuk membangun ibu kota negara yang baru itu di Kalimantan Timur membutuhkan dana 450 triliun. Bukan dana yang sedikit, dana yang besar. Nah, ini saya lihat banyak pendapat-pendapat yang menyatakan demikian. Pada saat gilirannya Profesor Salim Said yang terakhir diberikan, Profesor Salim Said membenarkan pernyataan-pernyataan peserta diskusi tersebut bahwa belum waktunya memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur karena biayanya cukup besar. Seharusnya biaya itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan karena masih banyak rakyat miskin di Indonesia ini, apalagi dananya begitu besar. Yaitulah pandangan, termasuk pandangan Salim Said. Apalagi dikaitkan katanya ekonomi Indonesia belum begitu baik, sehingga perlu pembangunan itu ditunda dulu, katanya jangan diteruskan dulu pembangunan itu karena lebih baik dan anggarannya itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia dan juga perekonomian Indonesia juga belum membaik. Itulah berbagai alasan orang lain. Dan Profesor Salim Said juga sependapat dengan hal tersebut. Kalau saya lihat, kalau masalah keuangan negara itu adalah urusan presiden sendiri. Karena presiden tahu dia dari mana sumber uang itu. Sedangkan para menteri itu sifatnya menjalankan perintah daripada presiden. Karena di dalam ketentuannya presiden menyatakan yang punya visi dan misi hanya presiden. Sedangkan para menteri itu hanya melaksanakan visi dan misi presiden. Yaitu demikian. Sehingga apapun dananya, dari mana sumber dananya itu, tidak perlu para menteri memikirkannya itu. Itu Presiden Jokowi yang memikirkan hal itu. Apakah dia gunakan biaya pembangunan dari dalam negeri atau dia meminjam uang dari luar negeri. Dari hasil daripada pembangunan itu nanti, pembangunan ibu kota ini akan banyak menghasilkan uang. Yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan swasta masuk ke sana dan juga nanti akan meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, penghasilan negara Indonesia. Dari penghasilannya itu saja nanti bisa katanya mencicil utang yang dibuat Presiden Joko Widodo. Sehingga tidak ada merasa takut. Ya wajar juga memang kalau saya lihat, walaupun kita berutang ke luar negeri, kalau utangnya itu digunakan untuk biaya pembangunan di dalam negeri, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kalau uangnya banyak dikorupsi. Nah itu bertumpuk-tumpuklah utang. Tetapi kalau mengutang dari luar negeri digunakan untuk pembangunan daripada ibu kota Kalimantan Timur, tidak ada masalah, termasuk ada jalan tol dan sebagainya. Karena jalan tol itu nanti akan menghasilkan uang karena setiap mobil yang lewat harus bayar. Demikian juga perusahaan-perusahaan. Banyaknya perusahaan nanti akan dibangun di sana, akan menghasilkan pajak dan sebagainya dari masyarakat. Semua itu nanti penghasilan negara itu dapat digunakan untuk mencicil utang. Karena kita lihat
Presiden Joko Widodo ini kalau meminjam uang dari luar negeri, semua digunakan untuk biaya pembangunan. Tidak ada yang dikorupsi. Kalaupun ada yang terketahuan langsung ditangkap. Ya itulah saya lihat dia bersih dari perbuatan korupsi. Sehingga saya sangat setuju juga dibangun IKN ini. IKN yang dipindahkan ke Kalimantan Timur itu. Karena mungkin menurut Presiden itulah jalan yang terbaik. Sehingga dilaksanakan. Jadi semua permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat dihadapinya dengan baik. Walaupun banyak kritikan-kritikan seperti Salim Said, peserta HLC tersebut, ternyata semua anggaran negara dan anggaran pembangunan dapat diatasi Presiden Joko Widodo. Semua bisa diatasinya, tidak ada yang macet. Jadi itu saya lihat. Karena dia mengetahui dari mana sumber dana pembangunan itu diperoleh, dia tahu. Karena itu sudah berkali-kali dibilangnya bahwa hanya presiden yang punya visi dan misi. Sedangkan para menteri hanya menjalankan tugas. Tidak perlu dia memikirkan dari mana sumber keuangan itu. Yang penting pembangunan jalan dan sumber uangnya ada. Itulah yang saya lihat menurut saya sangat mendukung tindakan Presiden Joko Widodo ini. Jadi demi kemajuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.